Bertemu kembali dengan BA Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kali ini kita masuk muatan pelajaran IPA. Nah, topik kali ini yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Oke. Nah, siklus hidup makhluk hidup sering kali disebut dengan istilah daur hidup. Jadi, kamu gak usah heran kalau ada soal daur hidup dari kupu-kupu. Kamu bakal bingung. Kami belum belajar daur hidup. Nah, daur hidup itu sama dengan siklus hidup makhluk hidup. Oke. Dalam siklus hidupnya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Wah, pertumbuhan perkembangan sama nggak ya? Apa sih bedanya? Oke, untuk lebih memperdalam, mari kita saksikan video berikut. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Jadi dia tambah tinggi, dari yang pendek makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Itulah pertumbuhan. Sementara kalau perkembangan adalah pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, kemampuan berpikir. Untuk membedakannya begini, kalau waktu bayi, seorang anak bayi makin tinggi, akhirnya jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, dewasa, dia semakin tinggi, itu disebut dengan pertumbuhan. Namun kemampuan dia yang awalnya dia belum mampu bicara, jadi bisa bicara, kemudian yang dia belum bisa berjalan, jadi bisa berjalan, itu disebut dengan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu beda ya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya ada makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk dan wujud. Maksudnya begini, dari fase yang satu dengan fase yang lain ada yang mengalami perubahan bentuk, tapi ada juga yang tidak mengalami perubahan. Nah, untuk yang mengalami perubahan bentuk dari setiap fase, itulah yang disebut dengan metamorfosis. Pernah dengar metamorfosis? Oke, metamorfosis ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu bentuk sebelum dewasa dan sudah dewasa itu berbeda. Artinya dari fase satu ke fase yang lain bentuknya berbeda-berbeda, sehingga dari awal dengan akhir tuh jelas sangat berbeda. Itulah metamorfosis sempurna. Sementara metamorfosis tidak sempurna itu adalah bentuk sebelum dewasa dan sudah dewasa itu sama. Kalaupun ada perbedaan sedikit, mungkin dari segi lebih besarnya, kemudian fungsi perkembangannya, ya kan? Nah, contohnya kalau untuk yang tidak sempurna ini adalah belalang dan laron. Oke, kita akan lihat metamorfosis sempurna. Nah, contohnya adalah kupu-kupu. Pernah lihat kupu-kupu? Iya, kupu-kupu dimulai dari telur, jadi larva, kemudian jadi pupa, lalu dewasa. Kalau ini ada istilahnya sering gini, telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu, ya kan? Telur-telur, ulet, larva itu dalam bentuk ulet ya, yang sering makan banyak daun. Sementara pupa itu kepompong, di mana dia masanya tidur sangat lama, lalu akhirnya menjadi dewasa, jadi kupu-kupu. Nah, kalau kamu lihat telur dengan kupu-kupu dewasa bentuknya sangat berbeda, dan dari setiap fase juga sangat berbeda. Itulah yang disebut dengan metamorfosis, dan dia mengalami metamorfosis sempurna. Oke, contoh selanjutnya adalah katak. Mari kita lihat. Katak dimulai dari telur, setelah menetas dia ke cebong, itu ada ekornya. Kemudian ada berudu, juga ada ekornya. Kemudian ada berudu berkaki. Mari lihat, ada kakinya kecil di sini. Kemudian katak berekor, dia udah mulai bentuk katak, tapi masih ada ekornya. Lalu lama-kelamaan ekornya akan hilang, akhirnya jadi katak dewasa. Nah, kamu lihat bentuknya. Dari fase-fase ini ada perubahan bentuk yang sangat jelas. Itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna.
Oke, next, nyamuk. Mari kita lihat. Dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Sama kayak kupu-kupu tadi. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong, ya kan? Lalu dia jadi nyamuk. Oke, kita masuk metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu perubahan bentuknya sangat tidak kelihatan. Artinya hampir sama antara dari yang masih kecil sampai ke dewasa. Mari kita lihat contohnya. Contohnya pada kecoa. Mari kita lihat. Ini telur, kemudian dia menetas jadi nimfa. Nimfa 1, nimfa 2, lalu dewasa ini makin besar lagi. Nah, bentuknya hampir sama. Dari nimfa 1 ke nimfa 2, ke dewasa, kemudian ke dewasa 2. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan atau sangat berubah. Itulah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya lagi adalah capung. Mari lihat. Nih, telur, ini juga larva. Nah, ini juga hampir sama dia bentuknya ke capung, ya kan? Capung remaja sampai akhirnya capung dewasa. Oke, next. Terima kasih. Akhirnya selesai. Tentunya kamu udah bisa bedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekian materi hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. See you.